Bu Anida. Kali ini kita akan belajar IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, pada tema 3. Jadi silahkan kalian membuka buku tema 3, tokoh dan penemuan. Kita akan belajar IPS. Nah, pada hari ini Bu Anida akan menerangkan apa itu globalisasi, apa itu modernisasi. Jadi kalian perlu tahu sebelum globalisasi kehidupan itu seperti apa ya Bu? Sebelum adanya teknologi dan setelah adanya teknologi. Namun Bu Anida akan menjelaskan secara rinci, secara lengkap agar kalian bisa memahami melalui tampilan video. Jadi simak video berikut ini. Anak-anakku, hari ini Bu Anida akan menjelaskan pengaruh modernisasi terhadap perubahan sosial budaya. Materi yang akan Bu Anida jelaskan adalah pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh komputer terhadap kehidupan masyarakat, dan yang terakhir adalah dampak positif dan negatif adanya globalisasi. Pada materi kali ini, Bu Anida merujuk pada tokoh dan penemuan buku paket tema 3. Anak-anakku, apakah kalian tahu apa itu modernisasi? Ya, modernisasi adalah suatu proses transformasi atau perubahan dari suatu pembahasan ke arah lebih maju atau meningkat di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Dulu kita pernah mengalami masa sebelum ada lampu, dan juga dan sekarang mengalami masa setelah ada lampu. Kira-kira bagaimana ya pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat? Sebelumnya, Bu Anida akan menjelaskan siapa ya yang menemukan lampu. Thomas Alva Edison adalah sang penemu bola lampu pijar. Walaupun Thomas Alva Edison hanya pernah menyelesaikan pendidikan secara resmi dan singkat, tapi pada usia 11 tahun, Thomas Alva Edison mampu membuat telegraf sederhana, dan di usia 12 tahun ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur. Jadi, Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang cerdas. Dia memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Keberhasilan Thomas Alva Edison mengakibatkan kita sekarang dapat memanfaatkan lampu. Nah, kembali ke materi, Bu Anida akan menjelaskan contoh sebelum ada listrik dan setelah ada listrik ya. Sebelum ada listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Sedangkan setelah ditemukannya listrik, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat. Contohnya, dulu orang berkomunikasi hanya dilakukan secara tatap muka aja. Pada suatu wilayah, informasi yang didapat juga sangat terbatas. Tapi untuk sekarang, dengan adanya listrik, kita dipermudah untuk menggunakan alat-alat teknologi. Kedua, dulu tidak ada pasar atau kegiatan bekerja di malam hari.
semuanya dilakukan hanya di siang hari. Tapi sekarang kita menemukan banyak kegiatan yang dilakukan di malam hari. Ada pula pasar yang masih buka di malam hari. Semua itu karena adanya pengaruh listrik. Sebelum ada listrik, untuk kita belajar, untuk menerangi, kita menggunakan lilin atau lampu teplok. Setelah ada listrik, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Kita belajar juga menggunakan lampu. Nah, adanya listrik menjadikan perubahan kehidupan sosial pada masyarakat. Manusia merasa terbantukan. Jadi kesimpulannya, adanya pengaruh listrik membuat manusia lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari. Kedua, Bu Anida menjelaskan materi tentang adanya televisi. Nah, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Bu Anida mau ngasih kuis ya. Siapa ilmuwan yang menemukan televisi? Langsung dijawab di kolom komentar. Oke. Kehidupan sosial suatu daerah hanya diketahui oleh orang-orang di sekitar daerah tersebut. Ini adalah dampak sebelum ditemukannya televisi. Namun setelah ada televisi, orang-orang bisa menerima kehidupan sosial daerah dengan cepat, yaitu melalui media elektronik. Selain itu, produk-produk baru hanya dikenalkan atau ditawarkan pada masyarakat dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah. Setelah ada televisi, produk-produk tersebut dapat dikenalkan atau ditawarkan lebih cepat dan mudah melalui media elektronik. Seperti itu. Kalau di bidang pendidikan, ya, informasi itu hanya bisa disampaikan dari mulut ke mulut atau melalui surat. Setelah adanya televisi, informasi bisa disampaikan melalui media elektronik dengan lebih cepat. Kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat dari media elektronik manapun itu ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk pengenalan budaya bisa dilakukan cepat melalui media elektronik. Bu Anida bisa tahu nih gimana ya kebudayaan wilayah lain dan lain sebagainya dari tayangan yang ada gitu. Nah, selanjutnya Bu Anida akan menerangkan tentang komputer. Tahukah kamu penemu komputer? Apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Yuk, Bu Anida mau kasih tahu nih, penemu komputer siapa ya? Komputer adalah Charles Babbage ya, mengubah dunia dengan komputernya. Dia adalah seorang ahli matematika dan beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Beliau lahir pada 26 Desember 1792. Nah, salah satu penemuan komputer berkembang menjadi penemuan dalam bidang media komunikasi atau yang kita kenal dengan smartphone atau HP pintar. Nah, manusia dimudahkan ya dalam berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Salah satunya adalah menggunakan HP. Jadi HP ini adalah pengembangan dari penemuan-penemuan di bidang komunikasi seperti itu. Semakin canggih, semakin canggih. Nah, ini adalah salah satu contohnya nih. Bagaimana alat hitung dulu menjadi komputer pertama ya ditemukan. Terus ada perkembangan, ada komputer listrik. Setelah itu ada surat elektronik atau yang kita sebut dengan email ya. Terus ada penggunaan internet oleh masyarakat. Dulu kita bisa mulai ada penggunaan internet oleh masyarakat. Setelah itu internet ini mulai ada jaringan global ya, bisa tersambung pada user-user lainnya.
dan komputer dengan harga terjangkau untuk rumah. Setelah itu ada komputer jinjing atau komputer yang menggunakan keyboard dan mouse, dan kita sekarang bisa menggunakan komputer, salah satunya sedang Bu Anida gunakan ini yaitu laptop ya, komputer jinjing. Nah, ini adalah bentuk dari adanya modernisasi, perubahan atau transformasi ke arah yang lebih baik seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh dari modernisasi anak-anakku. Dulu kita menggunakan kompor biasa, sekarang bisa menggunakan kompor gas. Menggunakan setrika uap, sekarang kita bisa menggunakan setrika listrik. Dulu kita mungkin mengetik secara manual, sekarang kita mempunyai PC atau komputer. Itu semua adalah contoh modernisasi, sedikit contoh dari modernisasi. Yang contoh lainnya itu adalah sangat banyak. Nah, adanya modernisasi mempengaruhi globalisasi. Ya, udah ada perubahan di banyak bidang, di banyak hal yang lebih maju, maka akan mempengaruhi globalisasi. Bu, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Ya, ada fase baru di mana masyarakat itu bisa berinteraksi dengan orang luar ya, orang luar negeri gitu. Jadi kita tidak terbatas untuk berinteraksi seperti itu, dan ini berpengaruh sekali terhadap kehidupan ekonominya. Nah, Bu Anida akan menjelaskan dampak positif dan negatifnya. Dampak positif adanya globalisasi secara ekonomi adalah: 1. Hubungan perekonomian antar negara semakin erat. 2. Peluang investasi semakin besar. Sedangkan dampak negatifnya adalah: 1. Produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kedua, timbulnya perilaku konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Nah, ini adalah salah satu contoh dari dampak positif dan dampak negatif dari segi ekonomi ya. Sedangkan masih banyak sekali dari segi pendidikan, sosial, dan budaya. Bu Anida berharap kalian bisa inquiry, mencari informasi itu secara mandiri. Nah, itu yang Bu Anida jelaskan pada materi kali ini. Manfaat dari modernisasi itu adalah banyak sekali. Salah satunya adalah mempermudah manusia. Seperti itu ya anak-anakku. Nah, itu ya pengertian dan juga dampak dari adanya globalisasi dan juga modernisasi untuk kehidupan. Bu Anida berharap kalian bisa paham dari materi yang sudah dijelaskan. Jangan lupa ditulis agar materinya dapat tersimpan dengan baik di buku. Itu ya. Sekian dari Bu Anida. Sampai jumpa di pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.